Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Givari Alkotama di program Seru-Seruan episode kelima nih teman-teman. Jadi kemarin sempat membahas sedikit program Seru-Seruan juga di episode keempat. Kita membahas tentang permainan di obrolan kita tuh sama preman pasaman ya, katanya preman pasaman gitu. Nah sekarang program khusus seru-seruan juga di Fori Creative Space bersama dengan penggiat cinta. Bisa dibilang apa ya? Pangeran cinta nih. Pangeran cinta. Pangeran cinta gitu. Waduh. Ya. Sebenarnya yang di sebelah kanan saya ini orangnya multi talent nih. Namanya Wendy atau Rara Kerinci Sungai Penuh itu biasa memanggil beliau dengan sebutan Pak Men. Kenapa tuh Pak Men? Kenapa bisa namanya Pak Men gitu? Sebenarnya itu berasal dari nama Menteri Olahraga ya. Dulu tuh dicap, salah satu teman tuh ngecap dengan sebutan Menteri Olahraga, kayak ke nama panggilan lah gitu. Jadi waktu itu. Jadi Pak Menteri ini sekarang. Pak Menteri. Oke. Gara-gara zaman 2000 berapa tuh? 2019-20-an. Masa jabatannya Bapak Roy Suryo, Menteri Olahraga. Nah, waktu itu kita lagi kumisan, rambut acak-acak kan gara-gara masih sangat-sangat terluka kan gitu. Terluka karena cinta. Wih, pas tuh kita bahas masalah percintaan ya. Pas banget. Okay. Mirip Pak Roy Suryo ya. Pak Menteri aja lah. Pak Menteri sampai sekarang terbawa nama Pak Menteri. Terbawa nama Pak Menteri. Ya. Lagian kalimat Pak Men itu membuat seakan-akan dalam pertemanan pun jadi enak. Jadi kita nggak perlu kayak orang ini terlalu tua, terlalu muda sih. Orang bisa manggil Pak Men, bisa manggil Pak, bisa manggil Men gitu. Artinya nama Pak Men ini adalah nama panggungnya dari seorang Wendy gitu ya. Oke. Yang saya tahu nih selama berteman dengan beliau ini banyak sekali kepandaian gitu, multi talent. DJ juga bisa. Nama DJ-nya apa? Badut Koplo. Badut Koplo. Terus juga membuat sebuah buku nih, buku yang tidak dipublish ke orang-orang, tapi dikonsumsi pribadi. Ya. Karena nggak ada penerbit yang mau. Oke, judulnya apa? Bukunya apa? Itu Cintai Hidupmu, Hidupkan Cintamu. Dalam ya. Dalam. Filsuf banget tuh anjir. Padahal isinya dalam itu cuman obrolan remaja gitu. Cuma karena covernya tentang hidup. Ini dalam deh. Dan saya tahu juga terakhir nih talenta yang dipunyai oleh Pak Men ini stand up comedian. Wih, itu udah lama sih. Orang banyak nggak tahu nih. Oke, sih. Mungkin bisa spill kenapa harus bergelut di dunia komedian dan sempat ditinggalkan gitu. Dulu itu komedian itu SMA ya, kelas 2 SMA bareng kawan-kawan di Sungai Penuh, dan alhamdulillah dulu sempat jadi stand up komedian termuda di komunitas stand up komedian termuda di komunitas stand up komedian. Oke. Dan kita udah terdaftar di Indonesia ya. Di Suci Indonesia. Waktu itu stand up komedi Sungai Penuh, isinya banyak pelajar. Bahkan kita udah beberapa orang dari kita udah ikut audisi beberapa event televisi nasional gitu kan. Cuman karena merasa kayak alur stand up komedi ini makin lama makin kecil. Ya. Lapangannya makin kecil, makanya ya udahlah. Dipindahin ke arah-arah lain kayak ngobrol-ngobrol podcast ataupun video-video lucu sekarang kan kayak gitu. Ternyata anak stand up dia kayak gitu sih. Banyak yang beralih ke arah lain. Salah satunya podcast. Mungkin itu sih yang bikin ditinggalin. Cuman yang kedua, stand up comedy itu susah. Jujur susah banget. Kita harus merancang sebuah kalimat yang bisa bikin orang ketawa gitu. Oke. Tuh, kepanjangannya ada beberapa tuh. Dan sekarang kami di sini, teman-teman yang mau menonton, menonton podcastnya seru-seruan ya. Yang kita bahas itu tentang percintaan. Karena yang saya undang di sini adalah Pangeran Cinta. Wih, berat. Kerinci Sungai Penuh gitu ya. Ya, tapi sebelum itu balik lagi di awal podcast ini, program seru-seruan ini, dan di video ini juga disupport oleh Kedai Makmur Jaya gitu loh. Jadi Kedai Makmur Jaya. Ya, Kedai Makmur Jaya. Tempatnya yang cozy, nyaman gitu kan. Dan yang menurut saya vintage keindonesiaan banget gitu. Benar nah, banget.
Ada beberapa menu nih, yang salah satunya dari sini ini apa ya? Teh melati. Teh melati ya. Nah, ini ada kopi butter, kopi tubruk, teh melati dan segala macamnya, dan yang menu favorit nih, Best seller banget. best seller banget itu bakmi. Bakmi benar. Nah, bakmi lokasinya ada di Karya Bakti. Mungkin kalian kalau penasaran dan mau pesan bisa DM langsung di IG-nya Kedai Makmur Jaya. Nanti kita spill nih di sini. Yang buat pacarnya juga bagus ini ya. Ya, bawa pacar. Tempatnya keren. Ya. Balik lagi ngomongin pacar nih. Ngomongin pacar. Kita mau membahas tentang percintaan. Oke, menurut definisi dari pangeran cinta. Pangeran cinta ini ya. Oke, lanjut. Apa itu cinta? Kalau ini opini ya teman-teman ya. Kalau bagi saya sendiri cinta itu adalah perbuatan yang ngecap bahwa kita itu memiliki, menginginkan, tertarik dan ingin menjaga sesuatu. Oke, apa yang dijaga? Ini yang paling penting. Kita nggak selalu ngomong cinta itu soal orang. Karena kita yang rata-rata orang ngomong sih cinta kepada pasangan, pacar, orang tua, cinta sama teman. Tapi latar belakang lain cinta kan masih banyak. Itu ada yang mencintai pekerjaannya, ada yang mencintai hobinya, ada yang mencintai lingkungannya. Jadi yang pastinya bagaimana hal tersebut bisa bikin kita itu antusias terhadap subjeknya gitu. Oke, subjeknya bukan berarti orang saja ya, bukan tapi orang saja. Oke, oke, banyak orang yang nggak tahu nih definisi cinta itu seperti apa. Terus juga apa bedanya cinta dan sayang, kan sama-sama suka gitu. Ya, suka, cinta, sayang. Coba definisiin menurut tanggapan pangeran cinta nih. Pendapat kita ya. Ingat ya, pendapat teman-teman. Jadi nggak sok tahu pula sama netizen. Suka ya. Jadi ini pendapat ya. Menurut saya sendiri, opini saya sendiri, suka itu ya nengok, tertarik, tapi belum tentu mau ngapa-ngapain. Kayak suka ya nengok rumah ini warnanya hijau. Suka aja, belum tentu kayak kalau dikasih rumah ini mau nggak? Yang lain sih kalau bisa. Gitu. Cuman suka gitu, tertarik. Kagum bisa juga disuka gitu. Yang kedua, kalau saya sendiri mendefinisikan cinta itu masih di bagian kedua. Cinta itu beranggapan kayak kita antusias, kita sangat berantusias dengan hal tersebut. Kayak kok nyaman di rumah ini, kok nyaman sama orang ini, kok bisa kayak sama dia berbeda aja gitu. Nah, yang paling terakhir itu ada sayang, tingkatan tertinggi, dimana kita siap ngelakuin apapun, siap berusaha untuk apapun agar hal tersebut tetap sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya menyayangi yang objek dulu ya, nanti lah orang objek. Oke, objek apa? Saya sayang sama HP saya gitu. Nah, saya akan berusaha menjaganya. Kasih anti gores, kasih cash, setiap hari dibersihkan dari hal-hal negatif. Diisiin kodam. Gitu kan. Kita menjaga, berusaha agar kita bertemu HP ini seperti ini, dan kita akan tetap seperti itu sampai selanjutnya. Sampai memang barang ini dipisahkan oleh maut. Wah. Ya, HP kan bisa juga ada waktunya untuk nggak bisa hidup lagi gitu kan. Begitu juga sama orang. Jadi istilahnya kita suka sama dia dalam kondisi seperti ini. Mengagumi, bahkan menaruh rasa cinta. Udah kita taruh rasa cinta, tugas kita terakhir itu adalah sayang. Bagaimana kita menciptakan sayang ke orang tersebut, bagaimana kita tetap menerima dia padanya, seperti itu di awal, seperti itu di tengah, itu di akhir. Itulah. Oke, sekarang Pak Men ini sudah ada pacar? Calon istri sih. Wah, calon istri teman-teman, emang pangeran cinta. Memang pangeran cinta. Oke. Bagaimana? Kan kita tahu nih, kita kan membahas masalah percintaan, tapi kita kerucutin dulu nih. Kerucutin dulu percintaan pasangan. Iya, boleh. Terserah mau itu cewek mau itu cowok. Yang jelas kita pembahasannya tuh percintaan di dalam hubungan. Ya. Relationship gitu ya. Atau bisa dibilang relationship gitu. Itu cuman untuk kalimat relationship
itu cuma untuk orang-orang yang udah mati rasa. Ti. Waduh, Oke. Kena ya. Kena Kena ya. itu buat teman-teman yang mati rasa, relasi nggak ada cinta hubungan-hubungan. Oke, kita tahu nih beberapa istilah-istilah yang mungkin lagi happening di masalah percintaan gitu ya, di dalam hubungan percintaan. Ada yang bilang nih cinta sejati, dan juga ada yang bilang cinta sesaat gitu. Ya. Nah, apa bedanya cinta sejati dan cinta sesaat menurut versi dari Pangeran Cinta? Kalau cinta sejati sama cinta sesaat itu lebih rata-rata ya. Rata-rata ini jadi sama kawan-kawan yang masih muda, masih remaja sih. Kalau rata-rata yang udah menuju dewasa itu udah paham sih seberapa nggak enaknya cinta saat itu. Jadi kalau cinta sejati itu mungkin ini buat sampai titik dewasa aja ya, belum sampai titik selanjutnya ya. Oke. Ini dewasa ke atas atau dewasa ke bawah? Dewasa ke bawah. Dewasa ke bawah ya. Oke, kita lanjut ya Pak Men. Tadi ada sedikit kesalahan teknis, jadi kita lanjut tentang definisi cinta sejati dan cinta ketertarikan sesaat gitu. Tapi sebelum itu kita minum dulu. Kita cicip dulu teh melati dari kedai kopi Makmur Jaya. Ini keren nih. Keren ya. Sebenarnya pernah nyobain sih. Jadi setahu kita di kedai kopi Makmur Jaya ini teh melatinya memang melati yang luar biasa. Tapi susah ya cari teh melati di sini ya? Maksudnya di Kerinci dan Sungai Penuh ya? Rata-rata kebanyakan kan kayak teh melatinya itu udah diinstankan gitu. Tapi kalau di sini beda. Memang teh melati yang diprogres langsung. Oke. Boleh ditengok nanti kalau pas datang ke sini, ini tehnya, ini melatinya. Kalau mau nyari mawar, kalau nyari mawar ya nggak ada. Gimana? Definisi cinta sejati. Ya, kalau cinta sejati sendiri sih, ini kita ngomong sebelum fase selanjutnya ya. Gimana bisa ngiring perasaan, hubungan dari awal ketemu sampai siap untuk melanjutkan ke keseriusan gitu. Iya, betul. Ke jenjang selanjutnya. Nah, di situ mulai dari kita akan ketemu dengan sifat asli pasangan, kita mulai ketemu dengan beberapa masalah yang timbul, bahkan hambatan akan timbul mulai dari hambatan kita berdua, hambatan di luar kita berdua, ataupun hambatan-hambatan lain seperti masa lalu mungkin, ataupun orang tamu baru masuk gitu. Jadi istilahnya bagaimana bisa mempertahankan itu semua. Sedangkan kalau ketertarikan saat itu kayak ini rata-rata orang yang ketertarikan saat itu hanya ngejar kayak kalau aku dapat dia, orang pasti mikir hebat ya. Jadi misalnya rata-rata pertemuannya pun bukan karena kayak ketemu, pandang-pandang, cari rasa, buat itu kayak cantik ya, ganteng ya. Oh, paham. Pengen sih. Paham. Terus misalkan kalau seandainya udah dapat jalanin dulu, tenteng dulu kan, buat dipamer aja nih. Buat dipamerin dulu. Ini pacar gue loh. Nah, pacar gue. Tapi nanti ketika nemu lagi kayak cantik juga, mulailah cari masalah sama yang ini, biar bisa coba cari cara untuk deketin yang ini, kayak gitu. Oke. Itu ketertarikan sesaat. Hati-hati nih buat cantik-cantik yang ganteng nih. Bisa jadi kita kayak enggak. Nih, menurut Pangeran Cinta nih, Pak Men melihat sosok wanita itu seperti apa? Kriteria pasangan yang ideal menurut versinya Pak Men gitu. Kalau sampai sekarang kita nggak pakai kriteria dari dulu ya. Dari dulu ya. Kita nggak pernah pakai kriteria. Kayak kita selalu dipertemukan dengan orang di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan perasaan tiba-tiba gitu. Dari yang dulunya sampai sekarang, semua kayak gitu. Kayak tiba-tiba istilah lagi kosong, tiba-tiba ketemu, ngobrol, nyangkut, kayak ngerasa kayaknya perlu di seriusin sih. Oke. Ngobrol, coba pancing lebih dekat lagi. Kalau sefrekuensi, ya digas. Oke. Kalau nggak sefrekuensi, ya udah. Kayak tolak gitu. Kayak bukan tolak, ibaratnya kayak
cari dulu cara solusi, misalnya bisa nggak dia nerima aku yang seperti ini dan aku nerima dia seperti itu. Kalau emang nggak bisa ya nggak usah, daripada kita nantinya manipulatif, nah, itu mending nggak usah. Banyak tuh, itu istilah juga tuh. Manipulatif itu seperti apa? Manipulatif itu gimana ya istilahnya? Itu kayak mungkin ada istilah tuh love bomber. Love bomber. Oke. Itu jadinya kita berusaha seperti apapun, asal dari pasangan itu mau kita seakan-akan itu wow. Seorang cowok, misalnya cowok ya, karena kita cowok ya, cowok yang dingin, cowok yang kayak how gitu lah, nggak terlalu mikir masalah itu, tiba-tiba kayak romantis, tiba-tiba kayak sok love language, ataupun tiba-tiba sok cari perhatian sama ceweknya, itu love bomber. Dia nggak jadi diri sendiri. Oke. Yang biasanya mendahulukan teman-temannya, tiba-tiba aja gitu kan. Artinya tidak menjadi diri dia sendiri gitu ya. Sebenarnya positifnya dan negatifnya ada juga. Kalau positifnya kayak cowok itu berusaha untuk menjadi terbaik. Ya, menjadi versi terbaik untuk ceweknya. Oke, sebutin kasusnya deh. Ada kasusnya kayak ada salah satu kasus. Oh, mungkin ini kasusnya nyata sih. Teman saya pernah nyobain. nyobain kayak gitu ya. Oke, dan berakhir dengan sengsara ya. Sengsara. Coba gimana tuh? Istilahnya si cowok ini adalah kawan-kawan yang istilahnya laki-laki yang serba bisa. Pagi siang malam bisa gitu. Pagi siang malam bisa. Jadi istilahnya free time gitu ya. Mode pagi, mode siang, mode malam bisa. Pagi ngabdi, malam party gitu. Jadi istilahnya dia biasanya kayak setahu kita, dia ini orangnya kayak ceplas-ceplos, ngomong ceplas-ceplos, mulut ini kadang kasar, kadang enggak gitu kan. Kadang ngomongin orang nomor satu gitu kan. Tiba-tiba dapat seorang cewek, dia berusaha kayak sama ceweknya halus gitu. Sayang lagi di mana? Abang lagi sama kawan-kawannya. Ini sama kawan-kawannya. Jadi ketika kita ngobrol, dia lagi nelfon. Kadang kan sering gitu, cewek, oh cowoknya lagi nongkrong nih, HP-nya hidup nelfon nih. Biar tahu cowoknya nggak ngapain nih. Jadi ketika sebelum telepon ini hidup, semuanya cepat ceplos ngomongin masalah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang gitu kan. Pas ceweknya pun semua sediam. Tolong ya, ada cewek kita ngobrol biasa-biasa aja gitu. Ya ngobrolin iya paham. Oke kayak kasusnya gitu. Oke. Lama-kelamaan dia kayak gitu terus dia kan bosan, cowoknya kan bosan. Dia perlahan-lahan akan menampakkan sifat aslinya nantinya lama-kelamaan, dan itu akan jadi titik balik resikonya. Ya, karena kalau seandainya pacaran mungkin it's okay kali ya. Kita ngomongin tadi dalam range anak SMA dan kuliah. Tapi kalau seandainya udah nikah, ya kita setiap hari tahu karakter dan sifatnya masing-masing. Jadi jangan dibuat-buat lah. Makanya kalau bisa gitu ya. Itulah fase pengenalan. Fase pengenalan gitu ya, betul. Oke. Di sini kita mau seru-seruan juga ya. Balik lagi di awal, programnya seru-seruan, bukan Biar Fun Podcast. Tapi sebenarnya topik ini lebih ke Biar Fun Podcast sih, karena kita mengundang Pangeran Cinta gitu kan. Cinta. Kalau di Biar Fun Podcast kan itu obrolannya serius tuh, tentang ya apapun itu, tentang spesifik. Nah, sekarang kan ini versinya spesifik. Nggak tahu nih mau dibawa kemana nih, apakah seru-seruan atau biar paham. Mungkin bisa di komen di kolom komentar teman-teman gitu ya. Nanti kalau kawan-kawan merasa langsung paham di sini, paham Anda. Kasih paham. Oke. Berikut saya rangkum dulu beberapa istilah yang lagi happening nih. Lagi topik kita adalah masalah percintaan. Jadi ada istilah yang namanya, kita sebutin satu-satu dulu. Yang pertama, tadi udah disampaikan Pak, love bombing. Love bomber sudah. Jadi udah dibahas ini teman-teman. Terus yang kedua, ghosting ya. Nah, gimana tuh pendapat dari Pangeran Cinta? Kalau ghosting sendiri itu bejat sih. Nggak bejat sih. Itu pasti perkenalan sih. Dan kita nggak bisa nyalain orang yang ghosting loh. Nggak bisa nyalain orang yang ghosting. Karena
kadang-kadang beberapa orang memiliki standar PDKT-nya itu beberapa waktu. Ada yang seminggu, ada yang sehari dekat langsung jadian, 2 hari dekat langsung jadian, seminggu, sebulan, setahun. Itu masih kenalan. Jadi ketika mereka dekat, banyak hal yang mereka lakuin buat paham kalau orang ini memang sesuai dengan yang diinginkan gitu. Bukan masalah terima atau nggak terima, tapi ada hal yang memang nggak bisa diterima ketika nampak gitu. Jadi dites lah, yuk ajak jalan sini. Selama jalan ngapain aja, ngobrol apa aja. Jadi ketika kita lagi jalan kayak wah udah ilfeel nih. Lari lah. Iya, lari itu kan ada etikanya juga. Ada etika. Lari itu kan dipamit gitu kan. Pamit. Tapi kalau ghosting ini nggak pamit gitu. Nah, rata-rata penyebab orang di ghosting ini ada 2. Apa tuh? Yang pertama ilfeel-nya udah terlalu tinggi. Yang kedua dia ada 3. Yang pertama ilfeel-nya udah terlalu tinggi. Yang kedua dia memang bukan lagi nyari pasangan. Dan yang ketiga dia bukan lagi ghosting lu aja. Banyak cabangnya. Banyak cabangnya. Nah, gitu. Jadi yang pertama kayak wah ini nggak banget, daripada kita harus jelasin alasan kita pergi. Pamit tuh alasan. Kayaknya kita nggak bisa chattingan lagi. Kenapa? Kamu sering kentut? Ya nggak mungkin kita bahas gitu kan gitu. Kamu sering kentut aja. Pembahasan kamu terlalu K-pop banget. Mungkin. Pembahasan kamu terlalu wibu banget. Kamu gitu wibu, nggak mau aku kan. Jadi daripada kita disuruh nyari alasan, sok-sok bilang kayaknya kita nggak mungkin, nggak ada yang menerima alasan seperti itu. Jadi pergi aja langsung gitu. Pergi ya. Yang kedua, yang pastinya itu tadi, yang paling sering terjadi adalah ketika yang kedua itu apa? Kita memang dia cuma mencari teman chat. Jadi jangan terlalu baper. Jadi cowok, jadi cewek jangan terlalu baper karena rata-rata yang lu anggap keras, yang lu anggap PDKT-an, belum tentu nganggap lu juga. Ya udah, notif juga nggak ada ya. Kalau mau dibunyiin silahkan gitu. Kalau mau ngingetin makan silahkan, kalau mau ngingetin tidur silahkan. Tapi kita bukan apa-apa. Nah, kita bahas nih masalah pasangan ya. Pasangan, kalau ghosting itu kita tahu ada pelaku dan ada korban nih, ya kan? Nah, buat si pelakunya mungkin ya udah dia lari gitu. Tapi buat si korbannya, nah menurut pendapat dari Pangeran Cinta, kira-kira apa nih solusi untuk mereka si korban ini, korban ghosting ya? Agar bisa menjalani hidup normal dan tidak sakit hati lagi. Yang pastinya sebenarnya kalau di ghosting itu lebih baik mencegah daripada perbaiki sih. Anda buka badan Anda, bilang sama hati Anda, jangan cepat baper. Kadang, istilah gini ya, ketemu orang, lagi di kafe nih ketemu cowok, nengok gitu, di chat kita ngerasa kayak baru kagum nih. Di chat udah baper. Rata-rata kayak itu sekarang. Di chat udah baper, udah bilang keras. Wih, kalimat keras sekarang ini udah agak nggak enak telinga nih. Keras aku banget. Keras aku ngechat. Keras ini apaan sebenarnya? Keras. Nggak, serius. Definisi keras ini saya sampai sekarang saya nggak tahu sih. Ada yang bilang PDKT-an, ada yang bilang HTS-an, ada yang bilang orang yang aku kagumi gitu. Stop bikin crush, karena sebaik-baiknya kita untuk menjaga kita tidak sakit hati ya seadanya sebelum dia bilang yuk kita jalanin gitu. Oke. Itu tips untuk si korban ghosting tadi. Ngomongin HTS, kita bahas nih, ada istilah yang selanjutnya namanya itu breadcrumbing, atau ya bisa diistilahkan dengan HTS, hubungan tanpa status. Nah, gimana tuh? HTS ini, breadcrumbing ini sebenarnya lagi viral-viralnya sekarang sih. Breadcrumbing ya? Ya, breadcrumbing ini lagi viral-viralnya, lagi zaman-zamannya nggak sih? Tahu saya ya. Soalnya banyak kan kawan yang ngomong pun kayak gitu. Kayak kami jalan, kami komitmen, cuman nggak ada status. Cuman bener. Sekarang gini, di rata-rata ini buat yang agak di luar jangkauan kayak udah tamat kuliah lah. Udah siap-siap menuju yang jenjang selanjutnya ya. Di luar yang udah lama pacaran. Kayak gini. Buat yang
24, 23 ke atas lah ya. Oke, umurnya 24 tahun 23 ke atas. sampai dengan 30 lah. ya 30-an. Ya, rata-rata seperti itu. Ketika mereka dalam keadaan baru putus ataupun sudah selesai dengan masa lalunya, udah nggak seret nggak sih kalau di umur segitu nembak cewek, nembak cowok gitu, ditembak sama cowok atau nembak cewek gitu, misalnya gitu. Ya sih. Nah, sedangkan di satu sisi ada orang bilang no status hoax. Kayak gitu. Iya, no status hoax. Jadi ini hanya kayak mereka cuman nggak mau dianggap udah besar kok masih pacaran kayak gitu. Tapi dalam hati pengen pacaran. Pengen milik dia milik saya loh gitu. Oke. Dia milik saya, tapi nggak mau dibilang kayak pacaran tuh nggak mau kayak nikah lagi. Lah besar aja pacaran ya, bilang aja HTS. Lagi ngumpulin komitmen. Nah, kita komitmen dulu ya. Kita komitmen aja dulu ya, jalanin aja dulu ya. Kadang kayak ngobrol awalnya pun kayak jalan yuk, pergi jalan yuk. Jalan. Awalnya abang ade. Sudah itu lama-kelamaan udah sayang, tiba-tiba kan. Sudah itulah ngomong-ngomong aku sayang kamu, I love you, yang lain-lain. Nggak nyadar barang ini udah kayak lebih dari HTS. Iya. Jadi HTS itu salah tidak? Sebenarnya nggak salah, cuman beresiko sih. Beresikonya apa? Beresiko ketika kita HTS-an sama orang yang menganut konsep bahwa hubungan itu status. Karena kenapa? Ketika dia udah bosan HTS, dia kan ngomong kayak gini. Kenapa marin aku? Kita kan bukan siapa-siapa. minum dulu. Oke. Ya kan? Kamu posisi banget sih. Emang kamu siapanya aku sih gitu. Padahal dia udah dekat. Padahal udah sayang-sayangan nih. Udah sayang-sayangan nih. Ah gitu. Banyak kasusnya sih. Kita dalam bulan ini udah 5 kasus yang kayak gitu tuh. Ngapain marah-marah? Jadi rata-rata orang sini konsultasinya ke Pangeran juga. Ke kawan-kawan ngobrol gitu kan. Pak Men, ngapain ngecek HP gua? Siapa lo? Lanjut ya, istilah selanjutnya di bisa dibilang kamus percintaan kali ya. Red flag dan green flag. Red flag dan green flag itu penanda ya. Ya, bendera hijau dan bendera merah. Penanda ya. Penanda. Nah, menurut tanggapan dari Pangeran Cinta gimana? Itu lebih kayak yang tadi pertanyaan yang kayak kriteria cowok, kriteria cewek gitu kan. Jadi istilahnya kayak penanda bahwa orang ini red flag, orang ini green flag gitu. Kayak green flag itu positif. Kayak dimana kayak dia memang mencintai itu dengan oke, lakuin apa yang kamu suka. Aku support. Dia akan jujur dengan kesehariannya, dia akan jujur tentang masa lalunya, dia akan jujur tentang semua hal yang dilakuinnya. Dan dia juga nggak nahan kayak misalnya ini teman-teman aku, oke, teman-teman kamu kan tahu batasnya gitu. Iya betul. Nah, ini keluarga aku, oke, keluarga kamu is number one gitu. Silakan lanjut. Kalau red flag itu istilahnya kayak contohnya cewek ngapain sih cowok ini main futsal terus, padahal itu hal yang dilakuin cowok untuk ngebebasin fresh dirinya gitu. Iya. Main futsal, nongkrong terus, atau ngapain sih main musik terus gitu. Jadi artis juga enggak, jadi nggak ada support dari sang pasangan pada cowoknya, pada pasangannya untuk sesuatu yang dicintainya. Hobi, pekerjaan itu kan dicintai. Anda juga dicintai. Saling berbagilah Anda cinta dengan pekerjaan dan hobi tersebut. Nah, ketika di-cut, ya lebih istilahnya kayak banyak nggak bolehnya. Terus manipulatif yang tadi. Manipulatif. Terus apa lagi ya? Termasuk juga kurang jujur. Jadi orang berbeda. Ngelakuin ini, bilangnya ini. Itu termasuk dalam kategori red flag tadi. Yang sifatnya red flag. Harus dijauhi. Harus dijauhi ya. Kalau bisa dibunuh gitu ya. Dia ada pilihan. Anak red flag harus dijauhi atau bisa ditarik ke green flag. Kalau Anda bisa merubah orang tersebut, Anda hebat. Buat pasangan-pasangan yang ada di seluruh Indonesia, kalian hebat. Kalau seandainya merubah
dari Red yang flag, zona red flag ke green flag ya. Oke. Nah, Menarik teman-teman. Ya kita lanjut ke istilah, mungkin ini lebih spesifik ya. Kita bicara love language. love language. Ya. Ada beberapa tuh yang saya tahu, ada quality time, terus juga ada gift, ada physical touch, terus apa lagi? Self affirmation ya. Yeah. Ya. Terus yang terakhir mungkin yang ini ide dari saya juga sih. Physical attack gitu kan. Physical attack. Kalau lebih suka medical defense. Oke. Kita bahas dulu. Gimana tanggapan dari Pangeran Cinta? Sebenarnya kalau love language yang love language yang dipaparkan kayak ada 4 jenis 5 jenis itu. Sebenarnya kayak kalau dari kita sendiri sih nggak usah lah sampai sejenis-jenis itu. Yang istilahnya love language itu adalah hal yang kita lakuin dengan sengaja hanya untuk bikin senang pasangan. Karena rata-rata ya kita nggak pernah akan tahu apa yang disukai, apa yang disenangin, dan apa yang tidak disukainya. Dan rata-rata orang beda. Nah, kadang love language yang dipaparkan di televisi, di internet, kadang bisa juga jadi risih buat pasangan. Nah, padahal hal itu penting loh. Rata-rata kayak cewek saya ngomong, kita pun belajar dari pasangan kita, pasangan kita juga gitu. Ngomong kayak gini, senang ya diginiin. Hal yang paling sering viral ya. Apa tuh? Anda menurunkan tempat taruh kaki di motor, apa namanya? Tempat kaki penumpang gitu. Itu hal yang cukup mengesankan. Padahal cuma itu. Loh, bukain aja. Pasangin helm. Itu udah bikin kayak wah. Itu. Bahkan istilah gini, itu kan udah hal yang biasa. Jadi love language itu bisa kita cari, bahkan bisa kita coba di saat kapanpun. Contohnya kita pernah nyobain karena puk-puk itu udah biasa gitu. Atau nyuapin makan itu udah biasa. Sekarang hal-hal yang di luar nalar yang bikin dia terkejut. Salah satu contohnya adalah kita tuh pernah nyoba tuh, pernah nak makan ayam crispy. Berani nggak Anda memberikan kulit ayam tersebut ke pasangan? Rata-rata dalam hati gitu. Tapi demi biar dia senang lah, kasihlah. Itu kesenangan kalau dia suka. Tapi kalau yang nggak suka, sebuah bumerang buat kita gitu. Jadi love language itu harus kita pelajari dikit demi sedikit. Kita harus tahu apa kesukaannya, apa yang nggak dia suka. Oke. Banyak sih love language yang paling keren. Kayak cowok nih ya. Ini buat yang pakai motor nih ya. Buat yang pakai motor ya. Kenapa harus motor? Cinta. Paling serius motor. Percaya nggak sih? Kalau di atas mobil bukan cinta, nafsu. Kalau mau ngerasa jalan-jalan ke cinta itu di motor. Kalau jalan-jalan pakai nafsu itu di mobil. No comment teman-teman. Ini nggak disensor ya? No edit, no sensor ya. Karena di motor itu kita bisa ngerasain love language semuanya. Ketika bahu di sini, sudah itu perut cowok dimain-mainin. Gak udah nyobain kan? Jomblo. Terus pas hujan kita lagi neduh nih, pas hujan. Jok motor basah. Cowok usahain duduk itu dari belakang dulu. Duduk di belakang, baru geser ke depan. Biar si cewek mendapatkan tempat duduk yang udah kering. Apa motor dijemurin pas panas nih. Dudukin dulu tempat duduk belakang sampai dia dingin, baru duduk depan. Pastikan cewek Anda nyaman. Itu tips ya teman-teman ya. Tapi jangan sampai itu dilakukan sama cewek. Itu salah. Oke. Istilah selanjutnya. Apa gitu? Kita tadi sudah membahas love language. Sekarang kita membahas tentang FOMO, fear of missing out dalam hubungan. Jadi kayak semacam apa ya? Jadi Pak Men ini pacaran nih, ada ceweknya kan. Terus ada temennya lagi nih, wah aku iri nih sama si pasangan ini. Aku pengen ikutan lah. Tahu cari sana sini nggak dapat, galau, stres. Gitu.
Itu sering, itu memang sering terjadi sih. Itu rata-rata buat kawan-kawan yang Ya karena iri aja. Gitu. itu rata-rata buat kawan-kawan yang punya teman double date kadang ya. Double date. Dan juga cewek yang sering mengkisahkan cintanya itu lewat media sosial. Kalau kayak punya teman kita bersahabat berdua, ternyata pacarnya juga pacar kita juga bersahabat berdua. Oke. Nah, si cewek otomatis ngomong lah sama cewek, aku kemarin dikasih ini, aku kemarin diajak ke sini. Otomatis cewek yang ini kayak, cowoknya romantis deh itu. Padahal cowok kita juga udah lebih dari itu, cuman caranya aja beda gitu. Jadi buat yang pacaran, buat yang punya double date dekat, itu jangan terlalu sering nengok kerjaan orang lain sih. Jangan terlalu sering nengok keromantisan orang lain, karena rata-rata orang itu punya cara sendiri. Okay. Ada yang berlebihan, ada yang normal, ada yang nggak terlalu dinampain. Jadi rasain aja. Makin lama-kelamaan kamu akan terbiasa dengan romantis yang diberikan oleh orang tersebut. Okay. Kayak gitu sih kalau untuk FOMO. Dan lagian yang kedua itu FOMO yang paling berat itu adalah FOMO yang terjadi karena media sosial. Nengoklah di media sosial, wih tempatnya keren. Ingat, tempatnya boleh keren, tapi dompet pacar Anda keren nggak? Oke. Di Sungai Penuh ada namanya Bukit Kayangan ya? Setiap pagi Bukit Kayangan itu buka, teman-teman. Orang lagi FOMO-FOMOnya sekarang nengok sunrise di Bukit Kayangan. Oke. Anda bisa pastiin nggak cowok Anda bangun jam 6 pagi? Kayaknya mana tahu kan malam-malam begadang nongkrong kan, di mana-mana. Tahu-taunya main Mobile Legend atau PUBG gitu ya, main game online gitu kan. Paginya bangun jam 9-10 gitu. Nah, jadi harus paham gitu. Paham kuantitas, paham dompet. Istilahnya Anda ngajak dia ke Bukit Kayangan beda dengan Anda ngajak dia ke Kayuaro. Kalau ke Bukit Kayangan dia bisa beli teh pucuk, kalau ke Kayuaro cuma bisa beli teh gelas. Dompet, men. Oke. Kita sudahi FOMO-FOMO ini. Lanjut ke istilah selanjutnya. Lagi. Possessiveness dan protectiveness. Jadi istilahnya itu apa ya? Posesif dan protektif. Kadang ada tuh, ya kamu nggak boleh jalan sama si cowok ini gitu. Si cowoknya ngelarang-larang, ataupun si ceweknya juga ngelarang-larang gitu kan. Kita anggap kasusnya ini si cowoknya yang ngelarang-larang. Jadi si ceweknya ini rekan kerja. Contoh ya, rekan kerja sama cowok gitu kan, sama cowok dan beberapa bosnya lah istilahnya. Nah ditanyain, kamu di mana sama siapa? Sedang berbuat apa gitu ya, kayak lagu Kangen Band anjir. Ya kayak gitulah ya. Nah, gimana tanggapan dari Pangeran Cinta nih, melihat kondisi hubungan yang posesif dan protektif. Protektif bagus lah ya, melindungi. Gitu. Cuman sekarang orang-orang ngomong posesif sama protektif itu memang ada bagusnya. Cuman kita kembali kayak posesif, pilih-pilih orang, protektif, pilih-pilih kerjaan, pilih-pilih yang dilakuin gitu. Posesif, kalau kamu pergi sama orang ini, gas lah. Ini jangan. Kalau protektif, mau kemana? Mau ke Bukit Kayangan. Oh jangan, nggak boleh. Mau kemana? Mau ke sini, nggak boleh. Itu protektif. Tapi cuman dalam itu kembali tadi, artinya ketika kalau memang benar hal yang diprotektifnya, yang diprotek dan diposesifnya itu hal yang benar, it's okay. Tapi ketika hal yang ditahan-tahan itu adalah hal-hal yang salah, kayak ini rekan kerja loh, aku juga butuh refreshing loh gitu. Dan tidak ada kemungkinan besar hal ini akan jadi kayak pergi jalan sama orang lain, mesra-mesra sama orang lain, nggak ada gitu. Betul. Cuman yang pastinya gimana saling percaya sih, karena kalau nggak percaya satu sama lain, ujungnya yang cowok protektif, yang cewek merasa nggak dipercayain. Ataupun ketika yang cewek dikasih kepercayaan, yang cowok akan overthinking, akan berputar-putar situ aja. Kalau memang kita kayak nggak sama-sama nggak percaya, apalagi ini sering terjadi karena apa? Karena si cewek atau si cowok
sering mendapatkan perlakuan yang sama di setiap masa lalunya gitu. Kayak si cowok ini dulu putus gara-gara apa? Putus gara-gara ditinggalin karena pergi sama yang lain. Putus karena ketahuan ini, putus karena ini. Jadi karena terjadi hal seperti itu, rata-rata dia akan mencap, oh semua cewek kayak gitu, semua cowok kayak gitu. Pasti cowok akan posesif ketika masa lalunya terjadi seperti itu. Jadi solusinya gimana? Gimana cara saling bisa Percaya. bukan saling percaya, bisa ngomongin saling percaya. Okay. Kalau kita saling percaya bisa saling percaya sih, tapi gimana mastiin cewek bisa bilang percayaku, cowok bisa bilang percayaku. Kalau percaya, semua orang pasti akan saling percaya ketika mereka saling sayang ya. Tapi kalau istilahnya udah percaya, tengah-tengah jalan, aku baru sampai sini, video dikit, naik mobil, wah, langsung ngomong, pantas nggak mau pergi Dan sama ini aku. relate ya kasusnya ada di mana-mana aja, seluruh Indonesia juga ada di mana-mana. nggak cuma sebatas di wilayah ini aja, di Indonesia banyak kok yang kasusnya posesifnya minta ampun gitu. Karena istilahnya kalau cowok kenapa ini buat cecek ya, kenapa cowok rata-rata yang posesif itu cowok? Iya. Karena ketika teman-teman cewek pergi sama cowok tahu pikiran cowok. Jadi hati-hati. Oke. Kita dulu juga dari teman loh. Itu hal yang sering kita pernah dengerin salah satu orang bilang, aku nggak ngapa-ngapain sama dia, aku nggak akan kemana-mana sama dia, kami cuma teman. Hey Neng, kita dulu juga seorang teman. Ingat itu. Oke. Istilah selanjutnya ya. Selingkuh. Ini berat nih. Ya, selingkuh. Sebenarnya kalau untuk zaman-zaman pacaran ke bawahnya, ya istilahnya dewasa ke bawahnya, udahlah ngomong selingkuh sih. Itu kapasitasi orang yang udah nikah sebenarnya. Karena bagi saya sendiri, Anda belum berhak ngomong selingkuh ketika Anda belum memilikinya seutuhnya gitu. Oke. Nah, kita bicara selingkuhnya mungkin ya karena selingkuhnya definisinya luas ya. Ini selingkuh yang di range anak-anak SMA dan kuliah yang belum menikah gitu. Sebenarnya kalau itu saya kayak kalau untuk selingkuh sih itu belum range Anda untuk menikmati buat itu selingkuh gitu. Tapi istilah gini, seseorang kadang ketika sedangkan yang udah punya ikatan aja masih nggak puas sama pasangannya gitu. Apalagi yang belum ada ikatan apa-apa. Ya ikatan cuma ikatan pacaran ya. Rata-rata kayak lah, kalaupun kita putus aku masih nyari yang lain nih, gitu ceritanya gitu. Jadi berusaha untuk selingkuh, berusaha untuk diam-diam untuk cari sensasi lain ya. Kalau pas ketahuan tuh ada video bilang, "Kamu kenapa selingkuh? Kamu rasa jeruk, aku mau cari rasa baru, rasa vanila." Iya, ada. Dia selingkuh cuma gara-gara rasa jeruk sama rasa vanilanya. Rasa stroberi ada? Rasa stroberi, mungkin selingkuhan yang ketiganya nih stroberi itu. Oke. Selingkuh ya, karena istilahnya kayak kembali tadi, ini adalah masa-masa perkenalan. Maka kalau memang udah ketemu orang yang seperti itu, ya udah selesai aja. Nggak perlu kayak dramain. Kamu apa sih yang udah nggak aku lakuin sama kamu selama ini? Apa sih yang nggak aku kasih sama kamu selama ini gitu? Udah. Dia udah ya udah gitu. Karena ketika dia selingkuh sekarang, otomatis barang ini akan nggak baik untuk depannya gitu. Oke, barang rongsokan ya. Barang rongsokan. Itu benar ya tukang selingkuh ya. Itu tukang selingkuh benar-benar. Jadi solusinya ya baik-baik aja, jangan selingkuh. Kalau misalkan udah menemukan pasangan yang tepat, ya udah jalanin gitu. Tapi kita punya kasus juga sih teman kita sih. Ada teman kita. Ya gimana tuh? Gimana? Itu istilah kalimatnya paling hebat banget sih. Apa tuh? Dia selingkuh. Tapi? Dia selingkuh, salah satu orang. Cuman dia selingkuh gara-gara dia sayang sama ceweknya. Dia selingkuh karena dia sayang sama ceweknya. Maksudnya? Dia seorang pria yang apa tuh? Agak tinggi ya. Agak tingginya apa? Dia memang seorang pria yang sangat menyukai wanita. Pria penggoda wanita dia. Penggoda wanita.
Jadi dia sangat-sangat serius sama pacarnya. Oke. Dia nggak mau pacarnya kenapa-kenapa, bahkan dia nggak mau nyentuh pacarnya sekali gitu sebelum mereka nikah ya. Tapi pria punya nafsu. Nah, makanya si cowok ini selingkuh. Tapi dia sama selingkuhnya memang nggak naruh hati, nggak naruh apa, cuman kayak dia butuh cuman efek biologisnya aja, teman-teman. Itu keren loh. Apa efek biologis apa? Boleh ngomong di sini. Kita sensor ya. Kita sensor. Oke, gimana? Jadi ya gitu. Dia selingkuh seperti itu. Ya. Cuman tuh itu aja. Jadi dia nggak takut karena dia nggak sanggup nahan. Takut ceweknya kenapa? Oke. Itu aja. Ceweknya tetap untuk masa depannya gitu. Oke. Keren nggak sih konsep gitu? Oke. Tapi menurut kita tetap ada selingkuh. Tidak layak untuk ditiru, teman-teman. Tidak layak ditiru ya. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup, karena pembahasannya juga terlalu panjang. Ini kan kita mau seru-seruan aja membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam percintaan. Nanti di episode selanjutnya kita bahas tentang hal yang spesifik lagi nih. Ya. Terakhir, buat teman-teman nih, khusus untuk yang menonton, kita bahas tentang toxic relationship. Toxic relationship. Gimana? Pangeran Cita? Toxic relationship itu hal yang sangat-sangat aneh sih. Kalau terjadi aneh sih. Itu yang terjadi karena semua hal yang tadi, yang sudah kita bahas tadi itu terjadi. Mulai dari love bomber, manipulatif tadi ya. Mulai dari red flag, love bomber, apalagi itu. Ghosting. Semua yang terjadi dan mengerucut si korban ini masih juga terima gitu. Nah, datanglah toxic relationship. Ketika awalnya pas baru jadian atau baru kenal halus, manipulatif banget, halus, lembut, romantis, lama-kelamaan dia bosan, mulai cari-cari perkara, mulai cari-cari masalah. Apa yang dikerjain sama pasangannya selalu salah, kayak aku mau kesini ya, nggak ada. Posesif. Kayak dia posesif. Udah tuh mulai lagi, kamu lagi mana? Lagi nongkrong sama teman-teman. Padahal lagi party. Lah, gak jujur nih. Iya. Nah, sudah tuh apalagi ngomong aku tidur dulu ya. Manis-manis ngomong nih. Padahal dia mau pergi nongkrong sama temannya. Aku tidur dulu ya nih. Mulai manipulatif lagi. Nah, udah gak jujur nih. Sudah tuh dia ceweknya bilang, aku mau nyari buku ini ya. Padahal hobinya baca buku loh. Iya. Banyak kerjaan. Ini nggak ada. Udah menghentikan kegemaran ceweknya. Jadi istilahnya kayak semakin lama dia yang udah bosan maksain untuk pasangan ini jadi orang lain. Bukan jadi orang yang dia kenal. Kembali ke fase awal tadi. Apa yang kita bilang bahwa sayang itu ketika kita menemukan dia seperti ini, dia akan seperti itu sampai akhir. Kalau kita sendiri di tengah-tengah bahkan ngubah 180 derajat, itu artinya kita bukan nggak menyayangi. Kita hanya ingin seseorang yang sesuai dengan yang kita inginkan. Iya. Kayak misal minuman. Kalau kita suka, kita akan menghabiskan minuman ini. Karena nafsu. Iya. Tapi kalau kita sayang banget minumnya. Biarlah sampai dia nggak habis pun tetap kita sayangi, nggak boleh minum. Artinya memandang secara jauh ya. Nggak mau dihabisin. Tapi kedai kopi Murjaya melatihnya bagus. Jadi wajib kita habisin. Nggak perlu disayangin. Kita habisin nih sebelum kita tutup nih teman-teman. Kadang gitu sih. Buat yang ketemu pasangan toksik ya, cepat-cepatlah cari cara, cepat-cepat cari solusi. Karena kalau udah masuk ke kategori toksik itu nggak bisa diubah lagi. Kalau masih satu persatu ya, kayak cuman protektif atau cuman love bomber aja, cuma itu masih bisa diubah. Tapi kalau udah sampai toxic, udah ngumpul semuanya di satu orang, itu nggak akan mungkin diubah. Dia cuma akan berubah ketika dari awal udah diubah. Oke, terakhir. Sebelum kita tutup, ada nggak tips untuk pasangan agar bisa menjalin hubungan yang sehat menurut versi Pangeran Cinta? Kalau untuk hubungan yang sehat ini seperti apa sih? Ya, hubungan sehat ini mungkin gimana ya? Tanpa toksik ya. Tanpa toksik lah ya. Ya ingat ya, hubungan sehat tanpa toksik ya. Ya, tanpa toksik. Hubungan sehat tanpa toksik.
Itu yang jelas fase perkenalannya harus penting sih. Kita memang harus mengenal orang tersebut. Kita memang harus, untuk yang belum dapat pasangan ya, memang manfaatkan fase kenalan itu, memang manfaatin fase PDKT itu untuk memang tahu sisi gelap dan sisi terangnya. Ya. Jangan sampai kita ketemu sisi gelapnya di saat udah jauh, karena itu yang sering bikin tangisan Bombay terakhir. Tangisan Bombay. Iya. Tangisan Bombay. Kenal udah setahun, dia sangat-sangat lembut, sangat-sangat halus gitu kan. Ya. Tiba-tiba udah kasar, itu yang bikin Anda menangis, kawan. Begitupun buat cowok. Awal-awalnya nengok cewek ini polos, baik, nggak neko-neko. Tiba-tiba lama-kelamaan ketemu sifat sinetronnya, Anda juga ya pusing. Lama-kelamaan, guys, gas nongki yuk, buka minuman. Nah, itu. Kami yang jadi korban, teman-teman. Ada yang putus, kami yang mabuk. Oke. Itu tes dari Pangeran Cinta. Ya, jadi manfaatkan semua perkenalan dengan baik dan usahakan di perjalanan jangan ada yang berubah. Dan stop buka pagar untuk orang ketiga. Stop buka pagar untuk orang ketiga Siapapun. agar tidak terjadi perselingkuhan. Iya, Oke, perselingkuhan. itu dah kita tutup teman-teman. Terima kasih pakar cinta Pak Men yang telah gabung nih di program seru-seruan dari For Creative Space. Oke, terima kasih. Oke, siap.